Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi MySQL. Masih berhubungan dengan pembahasan yang kemarin di kelompok perintah DML. Nah, di fungsi-fungsi MySQL ini kita ada beberapa kelompok utama. Yang pertama itu adalah fungsi aritmatika, kemudian ada fungsi tanggal dan waktu, kemudian ada fungsi string, ada fungsi agregat, ada fungsi logika kondisional, fungsi sistem, dan fungsi enkripsi dan hashing. Nah, nanti kita akan mencoba nggak semuanya, tapi hanya beberapa saja terkait penggunaannya. Kemudian untuk di sini juga ada contoh penggunaannya, jadi tinggal diikuti ya. Semisal nanti misalkan kita mau mencoba mempraktikkan dari yang pertama dulu, yaitu fungsi aritmatika. Di sini contoh untuk fungsi yang menghasilkan nilai absolut dari suatu nilai atau di sini x. Nah, untuk sintaksnya adalah ABS dalam kurung x. Nah, x di sini adalah nilainya yang akan diabsolutkan. Untuk contoh, select ABS di dalam kurung min 10, maka hasil outputnya adalah 10. Kita langsung saja contohkan di sini. Misalkan kita tinggal ditulis aja perintahnya select ABS dalam kurung minus 10. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma dan enter. Nah, di sini langsung akan muncul hasilnya adalah 10. Nah, untuk yang ada di dalam tabel-tabel ini, baik terkait fungsi aritmatika, fungsi waktu dan tanggal, fungsi string, fungsi agregat, fungsi logika dan kondisi, fungsi di sistem, fungsi enkripsi dan hashing, itu nanti kalian tinggal coba secara mandiri saja. Kemudian di bagian kedua itu adalah ada kegiatan praktikum yang langsung berhubungan dengan studi kasus pada database penjualan. Nanti kalian tinggal unduh saja. Pada link ini ada struktur tabel dan data dari masing-masing tabel yang akan kita pergunakan untuk praktikum fungsi-fungsi MySQL berdasarkan studi kasus DB penjualan. Ya, jadi silahkan di-download dulu dan diimportkan ke database-nya masing-masing. Nah, di sini sekarang saya sudah membuat database penjualan, kemudian sudah mengimport database yang disediakan pada link yang ada di LKPD. Sekarang kita akan mempergunakannya, tapi sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu apakah hasil dari importnya kita sudah berhasil atau tidak ya. Di sini sih sudah dimunculkan listing dari database yang telah dibuat. Ada database penjualan dan kita akan mempergunakan database penjualan dengan perintah use, kemudian nama databasenya penjualan, kemudian titik koma, enter. Ketika ada tulisan atau istilahnya respon dari MySQL-nya atau dari CMD-nya database change, berarti database sudah kita pergunakan. Kemudian kita akan cek tabel-tabelnya apakah sudah masuk atau belum dengan menggunakan perintah show tables, titik koma, enter. Nah, tabel-tabelnya sudah ada, kita akan cek salah satunya saja apakah ada datanya atau tidak. Untuk menampilkan atau mengeluarkan data itu kita menggunakan perintah select, kemudian all atau bintang, from nama tabel yang akan kita periksa, isi dari datanya itu yang mana. Contoh misalkan kita akan mengecek
dari tabel pelanggan. Tinggal tuliskan pelanggan, titik koma, enter. Nah, ini untuk data-data yang ada di tabel pelanggan ya. Ada datanya, ada kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 baris data. Nah, itu untuk persiapannya kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke mempraktekkan dari fungsi-fungsi yang ada di MySQL berdasarkan studi kasus database penjualan. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua kolom menjadi satu, atau kita akan mempraktekkan fungsi concat untuk menggabungkan teks ya. Dan teks yang akan digabungkan itu ada di tabel pelanggan. Contohnya seperti ini. Select concat dalam kurung nama pelanggan, kemudian koma, baru kutip satu strip. Ini untuk memisahkan antara nama pelanggan dengan field atau kolom berikutnya yang akan kita gabungkan. Misalkan di sini kita akan gabungkan nama pelanggan dengan email. Kemudian kurung tutup as info pelanggan. Nah, untuk as info pelanggan ini, jadi hasil dari concat ini akan kita alias ya, atau akan kita bungkus atau kita akan simpan di dalam field sementara dengan nama fieldnya info pelanggan. Kemudian kita enter, baru from pelanggan, titik koma, enter. Nah, ini hasil dari penggabungan dua kolom nama pelanggan dan email menggunakan fungsi concat ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tadi kita sudah mempraktekkan salah satu fungsi string yang diimplementasikan langsung pada database penjualan. Sisanya itu silahkan kalian coba seperti yang ada di LKPD-nya masing-masing ya. Kemudian di selanjutnya kita akan mempraktekkan salah satu fungsi numerik pada LKPD, yaitu fungsi round. Perintahnya adalah select nama produk, kemudian round harga dikali 1,1, as harga setelah PPN. From produk. Nah, baris perintah ini kita akan menampilkan data produk dan kita akan membulatkan juga hasil dari penghitungan field harga yang dikalikan dengan pajak 11% yang akan dibungkus dalam field sementara dengan nama harga setelah PPN from
Dari mana datanya? Dari tabel produk. Oke, kita enter aja untuk hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk sekarang kita akan mengambil atau kita akan mempraktekkan fungsi tanggal dan waktu ya. Kita akan mengambil tanggal dan waktu saat ini sesuai dengan tanggal dan waktu pada komputer yang kita pakai. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Select current date atau CURDATE as tanggal sekarang, koma. Kemudian untuk waktunya pakai now as waktu sekarang, titik koma, kemudian enter. Nah, untuk current date itu dia akan memunculkan tanggal hari ini, dan untuk now itu akan memunculkan hari berikut dengan jam pada saat perintah ini dijalankan. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan salah satu fungsi agregasi. Kita akan menggunakan perintah atau fungsi agregasi yaitu sum untuk menjumlahkan total pada total penjualan pada tabel detail pesan ya. Perintahnya nanti kita akan ketikkan bersama, namun kita akan cek dulu atau kita akan tampilkan dulu seluruh data yang ada di tabel detail pesan. Select all from detail pesan, titik koma, enter. Nah, di sini ada harganya. Nah, kita akan menjumlahkan semua yang ada di kolom harga ya dengan perintah sum. Baris perintahnya adalah select sum, kemudian jumlah dikali harga. As total penjualan from detail penjualan. Detail pesan ya. Nah, di sini kita akan menjumlahkan ya, karena di sini ada ternyata di field jumlah itu beda-beda nilainya. Jadi kita akan kalikan dulu dari field jumlah dengan harga. Ya, misalkan di sini ada 1 dikali 85 dan seterusnya. Di sini ada proses perhitungan atau pengkalian field jumlah dengan harga, dan nanti akan dijumlahkan secara keseluruhan dan ditampung pada total penjualan ya. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi total penjualan yang ada pada detail pesan itu adalah 11.490.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan mencoba menggabungkan fungsi agregat dengan fitur group by atau untuk pengelompokan hasil dari query-nya. Nah, di sini kita akan menggabungkan perintah dari agregat
Dengan kasusnya mungkin kita akan menghitung berapa kali setiap pelanggan melakukan pesanan. Nah, untuk perintahnya adalah seperti ini. Select ID pelanggan count. Dikasih koma dulu. Count hitung ID pesan as terlewat as jumlah pesan from pesan group by ID pelanggan. Nah, ini untuk baris perintahnya. Select itu tampilkan ID pelanggan, kemudian tampilkan juga di sini count untuk menghitung ID pesan yang ada di tabel pesan dan dikelompokkan berdasarkan ID pelanggan sehingga hasilnya seperti ini. Ada dua field yang muncul. Yang pertama adalah ID pelanggan dan jumlah pesanan dari masing-masing ID pelanggan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan fungsi kondisional atau conditional function yang di dalamnya itu ada dua, ada yang menggunakan if dan ada yang menggunakan case when. Nah, di sini kita akan mempraktekkan hanya satu saja untuk kondisional menggunakan if. Dan kasusnya kita akan membuat kondisi jika stok lebih kecil dari 10 maka akan memberikan status stok menipis. Dan jika stok lebih besar dari 10 maka akan memberikan status aman. Nah, untuk perintahnya seperti ini. Select, kemudian kita panggil dulu nama produknya. Produk. Kemudian kita tampilkan juga stoknya ada berapa. Kemudian baru kita masukkan if stok lebih kecil 10, kita kasih stok menipis, jikalau salah atau misalkan stoknya lebih besar dari 10 itu stok aman. Kita bungkus S ke dalam field sementara status stok. Kemudian from produk. Nah, di sini kita akan menampilkan nama produk, kemudian stok, dan kita akan menampilkan status dari stok yang dimana isinya jika stok lebih kecil dari 10 dia akan menuliskan stok menipis. Jika lebih besar dari 10 dia akan menuliskan stok aman. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat di sini nama produknya apa, kemudian stoknya berapa dan status stoknya seperti apa. Karena stoknya tidak ada yang lebih kecil dari 10 maka semua stoknya aman.